Catatan yang saya ingin bagikan dalam kesempatan diskusi kali ini masih di seputar apresiasi saya dan catatan positif saya terhadap komentar dan sapaan damai atau pesan damai yang dikatakan oleh mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon. Ketika ia mengatakan, Ibu Mega, segala sesuatu ada waktunya. Sebuah catatan yang pendek tetapi memberi pesan moral dan etika yang sangat dalam. Sebuah keberanian berpolitik yang ditunjukkan oleh Effendi Simbolon bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, karena itu politik sekalipun, kekuasaan sekalipun, itu tidak abadi. Upaya kita untuk mempertahankan kekuasaan dalam jabatan-jabatan apapun, termasuk jabatan ketua umum sebuah partai politik, itu juga ada waktunya berakhir karena kita semua adalah orang-orang yang punya batas dan punya kesempatan yang berbeda-beda, dan sekaligus kita harus membuka waktunya bahwa ada proses regenerasi yang harusnya mulai dipikirkan oleh siapapun yang berkedudukan sebagai seorang pemimpin. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dan sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya masih ingin mengajak kita untuk memberikan apresiasi atas catatan berani dari seorang Effendi Simbolon, mantan politisi PDIP yang telah dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh partai ini. Salah satu bagian penting ketika kita hendak mengapresiasi seorang Effendi Simbolon dan kata-katanya adalah ketika ia memberikan pesan damai dalam konteks Natal yang sedang ia ikuti dan hadiri pada waktu itu. Ketika kata-katanya itu diarahkan pada seorang ketua umum Megawati Soekarno Putri, ia memberi pesan moral dan etika yang sangat luhur, yang menurut saya catatan itu sangat kaya untuk kita apresiasi sebagai bagian dari proses yang wajar, yang normal, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kekuasaan pun ada waktunya. Politik pun ada waktunya. Karena itu, berbagai macam upaya untuk mempertahankan kekuasaan itu pada akhirnya semuanya diletakkan di bawah sang waktu yang akan membuat semuanya berakhir. Sebuah refleksi dan kontemplasi yang sangat dalam yang diperlihatkan oleh seorang Effendi Simbolon, yang ia tujukan pada seorang yang rasanya harus saya katakan orang itu sangat dihormati oleh seorang Effendi Simbolon. Ialah Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Narasi yang dibangun oleh seorang Effendi Simbolon ini harus kita tempatkan. Ketika hari-hari ini, pekan-pekan ini, kita melihat juga bagaimana PDIP melakukan semacam proses politik dengan siaga satu. Ketika berbagai macam baliho dan spanduk diarahkan untuk menyerang sang ketua umum Megawati Soekarno Putri. Baliho dan spanduk itu terang-terangan memberi catatan kritis dan koreksi terhadap kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Spanduk-spanduk itu dan baliho-baliho itu terang-terangan mengatakan bahwa Megawati adalah ketua umum ilegal. Sebuah catatan kritis, sekaligus sebuah otokritik yang hendak ditunjukkan oleh siapapun, entah siapapun yang sengaja
memasang spanduk dan baliho itu. Terlepas kita ingin mencari tahu dan kepo untuk mencari tahu siapa aktor di balik pemasangan baliho dan spanduk yang menyerang Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tetapi catatan kritis kita adalah bahwa harus ada proses pendewasaan politik yang hendak diberikan pesannya kepada seluruh keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Catatan yang disampaikan Effendi Simbolon dan spanduk baliho yang menyerang seorang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri itu adalah sebuah nada yang tidak harus dianggap sebagai serangan. Karena itu PDIP dan seluruh kekuatannya, mesin politiknya sekarang siaga satu untuk menghadapi serangan-serangan yang mungkin saja akan semakin masif dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap bahwa PDIP sedang menghadapi persoalan yang amat berat karena serangan-serangan politik itu. Tetapi terlepas dari itu teman-teman, kita perlu memberikan catatan-catatan yang bernada simpatik bahwa kritik seorang Effendi Simbolon, catatan simpatik dan sekaligus menggugah perspektif etika dan moral bagi PDIP dan keluarga besar partai ini agar mulai mencari dan menemukan apa sebetulnya problem terbesar partai ini. Apakah itu terkait dengan kepemimpinan yang itu-itu saja? Ataukah ini adalah kesempatan berharga buat seorang Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mulai memikirkan kaderisasi? Ketika 2025 akan ada Rakernas PDIP, apakah masih seorang Megawati akan didaulat menjadi ketua umum untuk periode berikutnya? Rasanya tahun 2025 adalah tahun penting PDIP untuk keluar dari keterjebakan sebagai partai yang dikategorikan partai yang kolot, partai yang tradisional karena mempertahankan kepemimpinan yang itu-itu saja. Harus ada dobrakan dan keberanian berpikir dan mengambil langkah-langkah progresif. Dan itulah yang disuarakan oleh seorang Effendi Simbolon. Ibu Mega, segala sesuatu ada waktunya. Kekuasaan itu ada waktunya. Tidak ada kekuasaan yang abadi, semuanya ada waktunya. Catatan berharga ini rasanya menjadi sebuah pesan moral bahwa seluruh pihak yang tergabung dalam PDIP harus punya daya kemampuan internal untuk melakukan refleksi dan kontemplasi bahwa problem-problem dalam kepartaian ini jangan-jangan bukan pihak di luar sana atau bahkan kambing hitamnya lagi-lagi Jokowi dan keluarganya atau pihak-pihak yang dituduh sebagai yang mempersiapkan serangan politik terhadap PDIP. Jangan-jangan memang problem internal PDIP adalah ketidakmampuan melakukan refleksi dan kontemplasi untuk memeriksa bukankah ada persoalan dalam tubuh partai ini yang harus diselesaikan oleh internal partai ini. Dan kita memberi dukungan bahwa partai yang namanya PDIP harus menjadi partai modern dan partai yang berkelas dunia karena punya kesempatan-kesempatan melakukan proses internal yang progresif, antara lain dengan kaderisasi yang membuka kesempatan kepada siapapun, khususnya generasi muda, untuk memimpin di dalam partai ini.